Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Majelis Jemaat GKI Wonosobo mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru untuk pertama kali hadir dalam kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo. Berikut ada beberapa warta yang perlu mendapatkan perhatian kita. Yang pertama, kebaktian hari ini GKI Wonosobo dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi. Bakal jemaat dilayani oleh Penatua Medarman Sebua dan Penatua Heru Subagio. Bitston pagi dilaksanakan setiap hari Selasa dan Sabtu pukul 5.30 di Binakasih. Diberitahukan kepada anggota jemaat simpatisan bahwa kegiatan pelayanan posyandu yang sedianya akan diadakan pada hari Minggu hari ini tanggal 20 Februari 2022 ditiadakan oleh karena disebabkan dengan merebaknya kembali COVID-19. Yang keempat, bila Tuhan menghendaki dan jika tidak ada surat keberatan sahda yang masuk ke majelis jemaat, maka akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari Kamis tanggal 3 Maret pukul 9 di GKI Wonosobo oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono antara Saudara Firmansyah Putra dari Bapak Tan Ching Som, almarhum Ibu Daryati, dengan Saudari Ana Mari Happy Handayani, putri Bapak Tejo Bantoro, almarhum Ibu Eli Sucianingsih. Pada hari Kamis tanggal 3 Maret pukul 12.30 oleh Pendeta Emeritus Daniel antara Saudara Priyo Puji Laksono, putra Bapak Subianto almarhum, Ibu Agnes Nurani Indrawasi dengan Saudari Dini Ristantri Sundah, putri Bapak Andri Sundah almarhum, Ibu Triani almarhum. Yang ketiga, pelimpahan pada hari Rabu tanggal 16 Maret pukul 9 di HKBP Cengkareng, Jakarta Barat oleh Pendeta Paminta Simarmata STH antara Saudari Resta Putri Yan Asmoro, putri Bapak Yan Tantomo, Ibu Mayadani Asmara Ningsih dengan Saudara Ramlan Haloman, putra Bapak Hasan Sihombing, Ibu Nurhaida Siregar. Mohon dukungan doa jemaat simpatisan. Yang kelima, diberitahukan kepada anggota jemaat simpatisan bahwa persekutuan Komisi Usia Lanjut Simeon Hana yang sedianya akan diadakan pada hari Rabu 23 Februari ditiadakan dengan pertimbangan karena perkembangan pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Wonosobo. Yang keenam, ibadah Rabu Abu diadakan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 pukul 18.00 di GKI Wonosobo. Tema menolak saleh yang salah, dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi. Mohon kehadiran anggota jemaat simpatisan. Persembahan kotak biru hari ini untuk sarana penunjang. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja. Kristus begitu mengasihi manusia sehingga ia banyak memberikan pengajaran. Mari kita datang kepada Kristus Sang Teladan dengan bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 2.
Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dalam hidup sehari-hari kita tentu menjalin relasi dengan orang lain. Terkadang relasi tidak terjalin dengan baik juga. Hari ini kita akan belajar tentang relasi dan cara memperlakukan orang lain yang bahkan menyakiti kita. Seperti Yusuf mengasihi saudara-saudaranya, begitupun kita kiranya dapat meneladan hal tersebut. Kejadian 45 ayat yang kelima berbunyi demikian. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang membentang dan jalan yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk mendatang gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa kita. Ya Bapa, saat ini kami datang kepadamu untuk mengakui setiap dosa-dosa kami di hadapan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, apabila di dalam kehidupan kami sehari-hari seringkali kami masih terpancing amarah. Kami masih terpancing emosi kami sendiri Tuhan. Ampuni kami apabila seringkali kami bertindak yang tidak baik. Ampuni kami apabila seringkali kami masih memiliki niat untuk membalas orang lain seperti apa yang dilakukan orang lain kepada kami. Ketika kami disakiti, seringkali kami juga ingin menyakiti orang lain. Ampuni kami juga sebagai gereja apabila kami juga masih perlu menunjukkan kasih-Mu kepada seluruh ciptaan. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami dapat memperbaiki kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bagi setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, kini mari kita mendengarkan berita anugerah dari Mazmur 37 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya.
dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar kami dapat benar-benar mengerti isi dari firman-Mu. Berikan kami hati yang mau menerima, dan berikan kami kesadaran untuk mau menyatakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 6 dimulai dari ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu?
karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya mendengarkan saja tapi juga menghidupinya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Waduh, pagi-pagi semangatnya masih lemes. Karena cuacanya dingin. Sekali lagi, harus kencang. Nah, seperti Bulis tadi itu kencang sekali. Nah, sekali lagi pagi-pagi semangatnya harus lebih semangat. Siap ya Bapak Ibu? Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah cara membalas musuh. Hari ini temanya cukup unik. Kenapa? Karena kita diajarkan membalas. Nah, tapi apakah membalas itu konotasinya harus selalu negatif? Ternyata tidak. Nah, kita akan melihatnya dari mana? Kita akan sama-sama melihat dari pengajaran yang Yesus berikan. Jadi pada waktu itu ceritanya, kalau kita perhatikan ayat 27 dan ayat 28, Yesus mengajarkan kita untuk membalas orang-orang yang tidak baik kepada kita dengan cara apa? Mengasihi, berbuat baik, berdoa. Artinya apa? Maknanya apa? Yesus mengajarkan kepada kita untuk membalas perbuatan jahat dengan kasih. Kira-kira gampang enggak Bapak Ibu? Sulit. Ada yang merasa hal tersebut gampang? Belum tentu ya. Mungkin kita merasa sulit. Nah, yang lebih unik lagi, Yesus memberikan contoh-contoh yang lebih konkret. Nah, kita bisa melihatnya di mana? Di ayat 29-30 dan juga ayat 37. Apa saja contoh yang Yesus katakan? Lalu apa maknanya? Nah, jadi sekarang ceritanya saya mau bereksperimen nih untuk menjelaskan maknanya. Coba saya minta tolong Pak Dodi. Pak Dodi ikut maju ke depan Pak.
Nah, di ayat 29 di sini ditulis barang siapa menampar pipimu yang satu. Nah, Pak Dodi, yang dominan kanan apa kiri? Nah, ada polisi. Saya mau kasih contoh. Kalau mau nampar orang gerakannya gimana Pak Dodi? Jangan beneran. Contoh pura-pura nampar itu gimana? Nah, Pak Dodi nampar begini, kena pipi saya seperti ini. Nah, maknanya apa? Kalau Pak Dodi menampar seperti tadi, itu berarti Pak Dodi merendahkan saya. Nah, ini makna yang ingin dijelaskan oleh Yesus. Lalu Yesus bilang, berikan pipimu yang sebelahnya lagi. Tapi masih tetap pakai tangan kanan ya. Kalau mau nampar pipi yang sebelah sini gimana Pak? Nah, tamparannya menggunakan punggung tangan ini. Maknanya apa? Kalau seseorang menampar pipi kanannya tok atau sebelahnya tok dengan telapak tangan, berarti dia merendahkan. Tapi kalau dilanjutkan dengan menampar menggunakan punggung tangan, berarti dia terpancing emosi. Kalau dia terpancing emosi, berarti orang yang ditampar itu nggak jadi direndahkan. Nah, jadi Yesus ingin mengatakan angkat juga. Jadi angkat derajat kita. Jangan direndahkan, kalau begini direndahkan, tapi kasih nih satunya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang melihat tamparan tersebut lebih respect terhadap yang ditampar, bukan yang menampar. Nah, kalau menampar begini itu merendahkan, tapi kalau begini, orang yang menampar itu emosi dan yang ditampar itu tidak jadi direndahkan oleh orang tersebut. Nah, lalu yang kedua, tentang jubah. Kalau saya memberikan Pak Dodi jas saya, misalnya Pak Dodi minta jubah atau jas saya nih, dikasihlah jasnya. Nah, karena apa? Kalau saya kasih jasnya saja, berarti saya menganggap Pak Dodi itu lebih kuat dari saya, berada di atas saya. Tapi Yesus bilang apa? Selain jubahmu kasih bajumu, sekalian kasih baju. Gak usah dibuka ya Bapak Ibu ya, nah, bahaya. Nah, kalau saya kasih jas ke Pak Dodi ketika Pak Dodi minta jas saya, berarti Pak Dodi itu, wah ibaratnya lebih kuat. Kayak misalnya ada preman mau merampok, lebih kuat daripada yang dirampok atau yang diambil barangnya. Tapi kalau saya kasihkan juga baju saya sama Pak Dodi, berarti saya mengasihani Pak Dodi. Menganggap Pak Dodi sudah tidak punya baju lagi di rumah. Karena masih bentuk kain semua Bapak Ibu. Nah, saya kasih juga baju saya sama Pak Dodi. Supaya apa? Supaya posisinya saya menjadi di atas Pak Dodi. Lalu di ayat 37 menunjuk. Coba Pak Dodi menunjuk saya. Nah, kalau model menunjuk yang seperti ini adalah merendahkan. Merendahkan. Jadi kalau ada orang ngomong sambil nunjuk begini, berarti orang itu merendahkan. Dan merasa lebih tinggi dari kita. Tapi yang Yesus bilang apa? Jangan membalas dengan menghakimi. Nah lalu yang di ayat 30, di situ dituliskan apa? Nah Pak Dodi, ada uang? Gak bawa? Masa? Kunci motor. Oh kunci rumah. Kunci rumah Bapak Ibu. Bu Lydia kunci rumah Bu Lydia. Nah, kunci rumah. Nah, coba Bapak Ibu yang masih membuka Alkitabnya tolong bacakan ayat 30. Ada yang masih membuka? Ada yang masih? Bu Ir, coba Bu Ir, tolong bacakan Bu Ir. Oh ya, terima kasih Pak Dodi. Beneran lo nggak diambil lo, nggak diminta lo, nggak apa-apa.
Gak jadi Pak Dodi? Wah, bahaya ya saya minta Pak Ketua nanti disetrap saya. Terima kasih Pak Dodi. Itu Yesus mengatakan, berilah kepadamu dan jangan kepada orang yang meminta. Jangan minta kembaliannya. Kenapa? Kalau ada orang minta sama kita, seperti tadi, dia menunjukkan posisinya lebih tinggi. Kalau kita minta kembalinya, nah kalau kita minta kembalinya itu kesannya kayak kita butuh banget. Kesannya kayak kita juga kekurangan. Tapi kalau kita memberi, lalu kita nggak minta untuk dikembalikan, berarti kita mengasihi orang tersebut. Nah jadi itu makna perumpamaan atau contoh-contoh konkret yang dikatakan oleh Yesus. Ketika ada orang menyakiti kita, kita harus membalasnya dengan cara yang pandai juga. Jadi selain kasih yang diajarkan oleh Yesus, Yesus juga mengajarkan cara-cara yang pandai. Bagaimana sih caranya ketika kita direndahkan? Bagaimana sih caranya ketika kita disakiti, ketika kita dicaci maki, ketika kita dihakimi? Kadang ya, gak usah ditampar deh. Ada omongan yang nyelekit dikit, wah kadang-kadang kita langsung emosi. Dan kalau kita sudah emosi, biasanya yang kita lakukan adalah membalas omongan itu dengan lebih menyakitkan lagi. Ketika kita dipukul orang, terkadang kita berpikir bagaimana memukulnya lebih kencang lagi. Tapi Yesus mengajarkan cara-cara yang berbeda. Nah, apa yang ingin diajarkan oleh Yesus? Yesus ingin mengajarkan sebuah standar hidup yang lebih tinggi, yang sangat tinggi. Standar hidup yang seperti apa? Standar hidup supaya kita tidak sama dengan orang lain yang tidak mengenal Kristus, yang tidak mengenal firman Tuhan. Yang Yesus ingin ajarkan adalah bagaimana kita mengasihi orang lain. Yang lebih utama adalah kasih. Lalu apa lagi? Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita menunjukkan ciri-ciri hidup orang beriman. Nah, seperti yang tadi saya tanyakan, gampang nggak Bapak Ibu? Gampang nggak? Kalau Bapak Ibu misal ditampar, yang akan dilakukan Bapak Ibu apa? Marah, tampar balik, nangis. Banyak yang kita pikirkan untuk membalas. Tapi melalui pengajaran Yesus kita belajar bahwa meskipun hal tersebut sulit dilakukan, ketika kita mau menghayati firman tersebut, maka pembalasan melalui kasih itu akan lebih mudah untuk dihayati. Ketika firman Tuhan benar-benar kita mengerti, ketika firman Tuhan benar-benar hidup di dalam diri kita, maka pengajaran Tuhan akan kasih akan lebih mudah kita pahami. Nah, lalu kita lihat ayat 35 dan 36 Bapak Ibu. Apa yang ingin Yesus katakan melalui perkataannya? Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu juga murah hati. Yang pertama, Yesus ingin mengajarkan kepada kita supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Apa bedanya kita sebagai orang Kristen dengan orang lain yang tidak mengenal Tuhan jika kita masih sama seperti orang lain? Apa bedanya kita yang sudah mengenal kasih Kristus jika kita membalas dan mengikuti cara orang lain menyakiti kita? Kita menjadi sama, justru kita menjadi sama dengan orang lain yang tidak mengenal firman Tuhan, yang tidak mengenal kasih Kristus. Nah, makanya Tuhan mengajarkan kita supaya kita bisa jadi anak-anak Tuhan. Tuhan juga mengajarkan kita untuk bisa mengasihi dengan tulus.
Dan yang paling penting adalah, makanya di ayat 36 di sini ditulis, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Supaya kita tahu betapa Tuhan itu mengasihi kita yang berdosa ini. Meskipun kita bandel, meskipun kita kadang-kadang ya masih gak mau nurut dengan firman Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan ketika kita menyakiti Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Nah, makanya ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merasakan yang namanya kesel, marah, emosi, itu adalah cara Tuhan untuk mengajarkan betapa Tuhan mengasihi kita. Betapa Tuhan sabar banget sama kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kita juga diajarkan oleh Yesus tentang kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara berrelasi dengan orang lain. Bagaimana cara menjalin relasi dengan orang lain. Hal yang paling simpel, hal yang sangat sederhana, dan hal yang sangat lazim kita hadapi di kehidupan sehari-hari adalah tentang bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Itulah yang akan kita terima dari orang lain. Setuju nggak Bapak Ibu? Misal, Bapak Ibu atau kita semua yang ada di sini, orang-orangnya pelit-pelit banget. Sama tetangga pelit, sama saudara pelit misalnya. Kira-kira ketika kita membutuhkan sesuatu, orang lain mau nggak memberi kita dengan gampangnya? Enggak. Ketika kita bertemu orang lain misalnya, orang udah senyum sama kita, tapi kitanya cemberut aja. Kira-kira besoknya ada orang lain yang mau senyum nggak sama kita? Nggak ada. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin diperlakukan baik, kalau kita semua ingin menerima perlakuan baik, berikanlah perlakuan yang baik juga kepada orang lain. Nah, ini adalah salah satu cara Yesus untuk memutus mata rantai dari dosa di dalam sebuah relasi. Kalau kita bisa menerapkannya, bayangkan betapa indahnya lingkungan kita, betapa indahnya kehidupan kita. Kita mendapat perlakuan orang baik, kita mendapat perlakuan orang yang welcome dengan kita. Tapi kalau kita tidak baik, sama saja kita juga membawa diri kita ke dalam sebuah hal yang tidak baik. Nah, jadi Bapak Ibu, mari sama-sama kita meneladan Kristus. Teladan seperti apa? Teladan di dalam sebuah standar hubungan hidup terhadap orang lain, terhadap sesama kita manusia. Kita harus bisa berbeda. Kita harus bisa melampaui apa yang disebut dengan dosa. Kita harus bisa mengalahkan hasrat yang tidak baik dalam diri kita. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa terpancing emosi aja bawaannya, enak nggak? Nggak enak. Kalau dalam berkegiatan kita bawaannya emosi aja, enak nggak? Nggak enak. Setiap ketemu orang bawaannya kesel aja, enak nggak? Nggak enak. Jadi tenangkan hati kita. Jangan terpancing emosi. Kalau bahasa sekarang sebutannya istilahnya sumbu pendek. Jangan seperti itu. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh Kristus. Sebab kadang kita tidak merasakan dampaknya saat itu ketika kita menerima perlakuan buruk. Memang kita tidak menerima dampaknya saat itu juga. Tapi nanti ada rencana Tuhan yang sangat indah ketika kita bisa menerapkan pengajaran Kristus tentang kasih. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, membalas tidak harus selalu negatif. Balas surat kan gak negatif ya Bapak Ibu ya. Membalas itu bisa kita lakukan dengan cara-cara yang positif. Balaslah orang lain dengan positif. Kebaikan dengan kebaikan, bahkan ketika orang menjahati kita, balas juga dengan kebaikan meskipun itu sulit.
lakukan itu secara perlahan. Paling tidak redam dulu emosi kita. Setelah kita bisa belajar meredam emosi kita belajar bertindak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti biasa, ada pertanyaan diskusi untuk kita semua. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, sudahkah kita membalas kejahatan dengan kasih dan ketulusan? Sudah belum kita tulus kepada orang lain? Sudah belum kita membalas orang lain dengan kasih? Lalu yang selanjutnya, apa saja kesulitan dalam menjalankan ajaran Kristus? Kan tadi kita semua sebagian besar merasa ajaran Kristus itu sulit. Nah, kira-kira sulitnya itu apa? Untuk membalas orang lain dengan kasih. Apa sih sulitnya? Nah, ini bisa kita sharingkan, bisa kita obrolkan, bisa menjadi bahan pelajaran untuk kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa membalas dengan kasih. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita kembali datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa syafaat. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami untuk dapat memiliki kesabaran, untuk dapat memiliki hikmat, dan untuk mengasihi orang-orang yang bahkan berlaku tidak baik terhadap kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat membalas segala perbuatan yang kami terima dengan kebaikan dan dengan kasih yang tulus. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami yang harus kembali memasuki pandemi gelombang yang selanjutnya. Kiranya Engkau berkati bangsa ini ya Tuhan agar dapat segera pulih. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GKI Wonosobo. Kiranya Engkau berkati gereja ini. Kiranya Engkau penuhi gereja ini dengan kasih. Dan kiranya Engkau juga yang menyadarkan kami sebagai gereja-Mu untuk bisa mewujudkan kasih terhadap setiap orang yang berada di sekeliling kami. Kami juga memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau juga yang mengingatkan kami sebagai gereja-Mu, agar kami memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Semangat untuk mau ikut terlibat dalam karya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk setiap orang yang sedang dalam kondisi sakit. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang saat ini sedang dalam isolasi, baik itu secara mandiri ataupun
di fasilitas kesehatan setempat. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang saat ini tengah memiliki pergumulan berat di dalam hidupnya. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang saat ini tengah merindukan cinta kasih dan kerukunan di dalam keluarganya. Kami percaya Tuhan senantiasa hadir di dalam pergumulan kami. Tuhan menopang kami, Tuhan menguatkan kami, dan Tuhan menolong kami untuk bisa bangkit dari keterpurukan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Sebelum doa persembahan akan kami bacakan persembahan dari Mazmur 37 ayat 11 yang demikian. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman yang telah kami terima dan juga untuk pimpinan Tuhan selama ini yang telah memberi berkat pada kami semua, dan pada kesempatan kali ini kami memberikan sebagian yang Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah Tuhan kuduskan dan melalui majelis Jumat persembahan yang telah terkumpul ini dapat dipergunakan semuanya untuk pelayanan dan untuk kesaksian di GKI Wonosobo khususnya dan di Wonosobo sekitarnya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Doa syukur ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sejahtera
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini di tempat ini sudah selesai. Tapi tugas dan ibadah kita yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Jangan lupa, balaslah setiap perbuatan yang bahkan tidak mengenakan dalam kehidupan kita dengan kasih dan kebaikan. Jangan lupa tetap semangat, tetap berkarya dan tetap hidup. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sang sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan.